Menurut Lord James Bryce, seorang ahli sejarah dan politisi Inggris, konstitusi merupakan suatu kerangka negara yang diorganisasikan atau direalisasikan melalui adanya hukum, di mana hukum-hukum tersebut menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Lebih jelasnya, konstitusi dirumuskan dari kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara kedua hal tersebut. Kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Selain kasus ini mengenai ideologi, tetapi berkaitan pula dengan konstitusi negara dulunya, karena ide komunis melanggar konstitusi negara Indonesia. Setelah upaya kudeta yang diduga dilakukan oleh anggota PKI pada tahun 1965, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mengambil tindakan keras untuk membubarkan PKI dan menghapuskan pengaruhnya dari pemerintahan. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk penangkapan massal, penyiksaan, dan pembunuhan yang sistematis, serta pengabaian terhadap proses hukum yang adil dan konstitusional. Adapun pelanggaran konstitusi dalam bentuk lain yaitu putusan penundaan pemilu, Wakil Ketua MPR menyatakan ini merupakan bentuk pengingkaran dan juga pelanggaran konstitusi. Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan, menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima adalah bentuk nyata dari kekeliruan berpikir dan pengingkaran terhadap amanat konstitusi. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 tegas-tegas menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil setiap 5 tahun sekali. Rumusan norma ini telah jelas mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun. Artinya, jika pemilu dilaksanakan pada tahun 2019, maka pemilu berikutnya wajib diselenggarakan pada tahun 2024. Maka, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu yang berujung pada pelaksanaan pemilu pada tahun 2025 adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang nyata. Salah satu pelanggaran konstitusi lainnya yaitu adalah pelanggaran terhadap Perpu Cipta Kerja. Presiden dan DPR nyata-nyata melanggar norma UU yang mereka buat sendiri, dan yang lebih membahayakan dengan ringan tangan melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perpu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak memenuhi 3 syarat konstitusi, yaitu syarat kondisi kegentingan yang memaksa, kedua, syarat waktu yang harus disetujui oleh DPR dan masa sidang berikutnya, dan yang terakhir, syarat harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan DPR tersebut. Salah satu permasalahan dari Cipta Kerja yang perlu diperhatikan yaitu adanya pemotongan pesangon kepada para buruh yang putus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Kemudian, hilangnya cuti melahirkan dan lain sebagainya. Hal ini sangat disayangkan karena tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Sejak perubahan UU MK yang memperpanjang masa jabatan hakim selama 15 tahun atau hingga 70 tahun usia, para hakim sebenarnya telah mendapatkan gratifikasi jabatan yang mulai dari kehilangan moralitas, keberadaan hakim konstitusi yang berkompromi dengan pelanggaran konstitusi, dan toleran dengan kepentingan politik sesaat. Nah, penetapan Perpu Cipta Kerja ini merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan pasal 22 UUD 1945. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perpu akan dinilai secara objektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi undang-undang atau UU. Penjelasan pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam rapat DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, dalam rapat sidang paripurna DPR RI terkait pembahasan tingkat 2 dihasilkan keputusan bahwa Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU penetapan Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, pengesahan ini dikritik secara formil karena proses pembahasannya yang dinilai minim partisipasi publik dan terburu-buru.
Lalu, kenapa Cipta Kerja ditolak? Yang pertama, tentu saja UU Cipta Kerja ini memuat perubahan dalam pengupahan meliputi penghapusan ketentuan mengenai upah minimum provinsi atau kabupaten kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota itu sendiri. Lalu yang kedua, dalam UU Cipta Kerja, perusahaan tak perlu mengajukan permohonan penetapan PHK secara tertulis kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial yang sebelumnya diatur dalam pasal 152 UU Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, tentu saja adanya pemotongan pesangon terhadap para buruh yang diputus hubungannya oleh perusahaan, lalu hilangnya cuti melahirkan dan lain sebagainya. Dari itu banyak para buruh dan masyarakat yang menolak adanya RUU Cipta Kerja ini. Aturan ini dikhawatirkan merugikan hak-hak pekerja dan hanya menguntungkan para pengusaha saja. Dalam masa pemerintahan SBY JK terhadap pelanggaran konstitusi dalam dua hal. Pertama, pemerintah telah melanggar preambul UUD 1945 sebab dalam preambul disebutkan dalam tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, sementara kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat lebih menentukan kepentingan asing yang hanya berorientasi pada keuntungan asing tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh lebih membesarkan rakyat. Bahkan seluruh aspek perekonomian terpukul dengan kebijakan pemerintah yang condong kepada kepentingan asing. Kedua, pemerintah juga telah melanggar pasal 33 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua sumber kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya, pemerintah hanya berpatokan pada UU Migas 2001 yang untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Padahal kalau ditilik lebih dalam, UU Migas 2001 malah mengamanahkan liberasi sektor migas Indonesia, baik sektor hulu maupun sektor hilir. Dari dua kasus di atas, jelas sekali bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah hanya akan menguntungkan pihak asing. Pemerintah pun dalam APBN lebih memprioritaskan pembayaran utang kepada IMF, Bank Dunia, serta negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Seharusnya sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengelola yang nantinya hasil dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan kembali lagi ke rakyat, sehingga rakyat pun akan semakin sejahtera.